Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Wahini. Saya Mabrurah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kebijakan penanggulangan resiko kredit akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian resiko kredit dan pembiayaan. Kredit sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya kepercayaan dan juga berasal dari bahasa Latin yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Hal ini berimplikasi terhadap pengertian kredit sendiri, bahwa setiap yang diajukan ini harus berdasarkan akan kepercayaan. Menurut PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko bank syariah, risiko kredit sendiri artinya risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya melunasi kepada bank. Sedangkan risiko pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam perbankan syariah sendiri tidak ada pinjaman kredit, tetapi adanya pembiayaan. Kemudian yang selanjutnya, dampak yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, pada tanggal 26 Maret 2020, berdasarkan situs resmi terkait informasi COVID-19 telah terkonfirmasi terdapat 893 kasus, diantaranya terdapat 780 pasien yang dirawat, terdapat 78 kasus meninggal, dan 35 kasus yang sembuh dari COVID-19. Sektor yang terdampak paling parah yaitu transportasi, pariwisata, ekspor-impor, komoditas, dan UMKM. Sektor-sektor ini berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur, potensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri terhitung pada tahun 2020 tumbuh 2,97% year on year, lebih rendah dari perkiraan. Dan Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 akan tertekan di level 2,1% akibat penyebaran COVID-19 yang terus meluas baik di dalam maupun di luar negeri. Hal tersebut senada dengan Bank Dunia, International Monetary Fund atau IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,5% pada tahun 2020. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kebijakan penanggulangan risiko kredit akibat pandemi COVID-19. Tindakan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 berakibat terhadap kemampuan nasabah debitur dalam memenuhi kewajiban kredit bank. Fakta empiris ini mendorong pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan mengambil langkah hukum untuk memberikan pergerakan terhadap perbankan agar tidak mengganggu kinerja dan stabilitas keuangan. Upaya atau langkah hukum yang dilakukan pemerintah di Indonesia adalah dengan menerapkan POJK nomor 11/POJK 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasiklika dampak penyebaran coronavirus (DISES 2019). Hadirnya POJK nomor 11/POJK 03/2020 di Indonesia adalah dikarenakan adanya fluktuasi kegiatan ekonomi. Fluktuasi kegiatan ekonomi ini hadir dikarenakan perkembangan serta penyebaran COVID-19 di Indonesia. Penyebaran COVID-19 sangat berdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur. Dampak ini turut berpotensi menghadirkan penggangguan terhadap di Indonesia dan mengganggu stabilitas sistem keuangan yang ada. Akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, agar dapat mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, mendukung adanya pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan negara, diperlukan kebijakan stimulus perekonomian akibat dampak penyebaran COVID-19. Ternyata POJK tersebut diharapkan agar perbankan dapat secara proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debitur atau nasabahnya yang terdampak penyebaran COVID-19, yang kemudian perbankan diwajibkan segera mengimplementasikan atau menerapkan POJK tersebut secara umum untuk meminimalisir dampak penyebaran COVID-19 terhadap kinerja serta kapasitas debitur.
serta kapasitas debitur yang terdampak COVID-19 diperkirakan akan menurun sehingga akhirnya bisa meningkatkan credit risk atau risiko kredit. Substansi pokok yang diatur dalam POJK nomor 11 garing POJK.03 garing 2020 ini adalah yang pertama, mengenai kebijakan ini berlaku bagi bank umum konvensional atau BUK, bank umum syariah atau BUS, unit usaha syariah atau UUS, bank pengkreditan rakyat atau BPR, dan bank pengkreditan rakyat syariah atau BPRS. Kemudian yang kedua, atas adanya POJK ini, perbankan dapat mengimplementasikan adanya kebijakan yang secara aktif mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk nasabah, baik secara langsung maupun tidak langsung yang terdampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur dari golongan UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Selanjutnya yang ketiga, ketentuan pasal 2 POJK nomor 11 garing POJK.03 garing 2020 juga mengklasifikasikan kriteria debitur mendapatkan perlakuan khusus untuk mendapatkan kebijakan stimulus kredit ini adalah nasabah atau debitur yang terdampak penyebaran COVID-19. Debitur ini adalah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada perbankan karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19, baik terdampak secara langsung ataupun terdampak secara tidak langsung. Kemudian yang keempat, kebijakan stimulus perekonomian pada POJK tersebut terdiri dari yang pertama, kewajiban perbankan dalam melakukan penilaian kualitas kredit atau pembiayaan dan penyediaan dana yang berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit dan pembiayaan atau penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan 10 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, kewajiban perbankan dalam meningkatkan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah adanya proses restrukturisasi selama masa berlakunya POJK tersebut. Lalu yang selanjutnya yang kelima, perbankan dapat memberikan kredit atau pembiayaan ataupun penyediaan dana lain yang baru kepada nasabah atau debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai kebijakan stimulus kredit ini dengan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah atau kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana tersebut sebelumnya sesuai ketentuan yang terdapat pada pasal 7 POJK nomor 11 garing POJK tahun 2020. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, perbankan wajib menyampaikan laporan berkala atas penerapan kebijakan stimulus kredit untuk monitoring pengawas pasal 8 dan pasal 9 yang terdapat dalam POJK nomor POJK.03 tahun 2020. Lalu yang selanjutnya adalah penerapan ketentuan kebijakan stimulus kredit ini hanya berlaku untuk debitur yang terkena dampak COVID-19 sejak diundangkan sampai dengan 31 Maret 2021 sesuai ketentuan pasal 10 POJK nomor 11 garing POJK.03 tahun 2020. Mungkin cukup sekian bahasan dari kami mengenai kebijakan penanggulangan risiko kredit akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Mohon maaf untuk kekurangan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.